Pertempuran melalui surga, bab 1064, Xiao Xuan. Membakar leluhur api. Tang Huo'er sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen berkumpul pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa topik. Tang Zhen tersenyum pada Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di mata. Burning Flame leluhur adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api terbakar ini, rupanya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api terbakar sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampak sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat, menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Doqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Doqi. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya memilih lagi dari kelas Doudi yang legendaris, Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Doudi, ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak memerlukan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama bertahan dari keempat orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Menara Pil. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zhen perlahan mereda. Ada juga beberapa yang menyuarakan di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di Central Plains hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api terbakar memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini, telah dibuat olehnya. 3 perubahan misterius api langit, diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Jelas, dia tampak berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah, Tang Zhen mengangguk saat dia menjawab. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er semakin penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zhen menjanjikannya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan, Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan tetua Xiao Xuan ini? Tang Zhen kaget saat mendengarnya. Dia segera tertawa terbahak-bahak, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao seperti bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu saja, dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah kamu lebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiao Yan,
hatinya masih merasa ada terlalu banyak kesenjangan antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Jangan meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api-api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal menggambarkan dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari. Mata Tang Zhen menoleh ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa datang pelan-pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niatnya karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari Burning Flame Valley saya. Bagaimana hal itu tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia mempertemukan lengan bajunya dan meniup di bak di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernapasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan besar bahkan Tang Zhen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi sepanjang warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, mencetak aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal. Namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zhen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa yang kamu lakukan. Bakatmu juga luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah-lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak kamu suka tidak akan bisa memelimu. Tang Zhen mengordinasikan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Aye, Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu." Xiao Yan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen dianggap tidak terlalu baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire harus sepenuhnya ada di kepala Anda, kan? Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya.
Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. The Skyfire Tree Mysterious Cheng mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan keras. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena Anda telah mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, mari kita tinggalkan aula dulu, Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Doqi dan merasakan udara segar bertiup padanya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi. Jika ada hal yang perlu Anda bantu di masa depan, Anda bisa datang dan mencariku. Karena Skyfire Tree Mysterious Cheng sudah ada di tangan, secara tentu saja tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kamu akan pergi? Tang Zhen bermaksud membuat Xiao Yan tinggal, tetapi ketika dia mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Saya yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan perubahan misterius 3 misterius. Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menamparkan bahu Xiao Yan dan berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya. Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley.